Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kembali dapat menemani Anda malam hari ini. Bersama saya di sini Z Ferry dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan tindakan Tuhan. Allah memperkenalkan dirinya, menunjukkan kehadirannya di dalam hidup kita lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Peristiwa-peristiwa kehidupan itu membuktikan kehadiran Allah. Biasanya orang membuktikan kehadiran Allah saat doanya itu dijawab. Itu juga bisa dan itu mengagumkan. Kita punya kebutuhan, lalu kita berdoa, lalu Tuhan buka jalan. Itu juga ajaib. Seperti Tuhan mengirim burung gagak kepada Elia. Tetapi jangan terjebak hanya dalam mukjizat atau hal-hal yang menyenangkan. Tindakan Tuhan dalam hidup kita mestinya lebih kita tangkap ketika Dia menyempurnakan karakter kita. Sebab itu adalah berkat kekal. Kita melihat bukti kehadiran Allah lewat persoalan, lewat mukjizat. Tetapi mestinya bukan hanya melalui mukjizat yang menurut kita menguntungkan, melainkan kehadiran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang menyempurnakan karakter. Kalau kita menemukan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Allah itu sangat detail. Setiap peristiwa pasti ada berkatnya. Kita perkarakan saat berdoa atau ketika tidak mendapat jawaban doa, kita diam, merenung. Pasti Tuhan bicara. Dalam diri kita ada banyak sampah yang tidak kita sadari belum terbuang. Ketika kita mengucapkan kata yang salah, hal itu bisa cepat kita sadari. Tetapi kalau kesombongan dari hati itu licik sekali. Sering kita tidak tahu bahwa itu adalah kesombongan. Tuhan mengubah kita melalui peristiwa-peristiwa yang detail sekali. Kita bisa kagum terhadap cara Allah mendidik, merawat kita dengan peristiwa-peristiwa yang detail. Maka kita pasti luar biasa. Sampah yang dimaksud adalah unsur-unsur daging yang tidak rohani, yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam diri kita. Dan Tuhan tidak bisa mengubah secara sulapan atau ajaib. Tuhan terikat dengan tatanannya, yaitu proses. Ayat yang mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, secara implisit nampak tatanan Tuhan bahwa Dia tidak bisa mengubah kita tanpa peristiwa kehidupan. Tuhan pasti akan membuat peristiwa-peristiwa hidup untuk mengubah kita. Tetapi jangan kita membuat peristiwa sendiri. Di dalam segala hal Allah mau membentuk kita. Waktu orang tidak punya uang, kelihatannya rendah hati. Begitu punya uang, berubah. Waktu dia belum jadi pemimpin, kita lihat dia baik. Begitu jadi pemimpin, punya kekuasaan, dia berubah. Bagaimana Allah bisa mempercayakan pekerjaan yang besar kepada kita kalau kita masih punya unsur-unsur duniawi, unsur-unsur kedagingan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Kalau kita mendapatkan kesaksian ajaib, mukjizat, kesembuhan, tetapi karakter tidak berubah, artinya kita belum kuat mengakui kehadiran Allah dalam hidup kita. Tetapi kalau perkara kecil, detail, day by day, kita akan tahu bahwa Allah hidup dan hadir di hidup kita.
Orang yang berurusan dengan Tuhan tidak boleh membuka diri terhadap urusan yang lain. Kalau Alkitab mengatakan, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak ada urusan yang Tuhan tidak dimuliakan. Tidak ada urusan di mana Tuhan boleh diasingkan. Dunia dan urusan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Kepentingan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Tuhan berkata, kepentinganku juga hanya satu, yaitu kamu. Kepada setiap kita individu. Allah itu detail sekali. Bagaimana menjadikan kita cemerlang dari perkara-perkara kecil setiap hari. Kalau kita detail menghubungkan setiap peristiwa hidup dengan Tuhan, maka kita menemukan tindakan-tindakan Tuhan di dalamnya. Kalau kita mengalami, kita akan tahu bahwa Allah itu hidup dan aktif sekali. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, membentuk kita. Itu luar biasa. Sukses kita dalam hidup ini hanya satu, yaitu kesucian. Kesucian itu teknis praktis, tetapi tentu batinia. Kata kesucian memuat pengertian potensi melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Bagaimana itu bisa terwujud? Harus ada perubahan terus. Ada daya lenting, ada fleksibilitas untuk menurut terhadap kehendak Tuhan. Daya lenting yang kuat. Kalau daya lenting kita rendah, tidak punya fleksibilitas untuk Tuhan, maka kita tidak bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah. Kalau kita punya daya lenting yang tinggi, kita mengerti apa yang Allah kehendaki. Satu kata yang kita ucapkan harus tepat, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau kita punya daya lenting tinggi untuk mengikuti kehendak Allah, artinya setiap kata jangan salah, pikiran jangan salah, perasaan harus bersih. Selama waktu hidup kita 70-80 tahun umur hidup kita, itulah sekolah kehidupan. Jangan ragukan kecakapan guru agung kita, Tuhan Yesus, dalam membentuk kita. Ia sangat cerdas. Jika kita melihat hidup kita, mengapa saya masih seperti ini? Itu bukan salah sang guru, tetapi salah kita sendiri. Allah berkata dalam segala hal, tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Tidak ada peristiwa yang terjadi lalu tidak ada maksud baik Tuhan di dalamnya. Tidak ada peristiwa yang tanpa terjadi pelajaran rohani di dalamnya. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.